Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Banyuwangi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Sai dari SD Negeri 5 Bayu. Hari ini saya selaku coach untuk praktek hari ini. Selanjutnya, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Danang Budiawan. Saya berasal dari SMP Negeri 1 Songgon. Pada praktek coaching ini saya berperan sebagai supervisor. Salam dan bahagia. Saya CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Banyuwangi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Fikri Maulada dari SMP Negeri 1 Songgon. Nah, pada sesi kali ini saya berperan sebagai coach dengan coachnya Pak Nur Sai, kemudian sebagai supervisornya Pak Danang Budiawan. Oke, teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe channel dari Danang Budiawan. Nah, agar kalian bisa mengetahui video-video selanjutnya, video tentang pendidikan dari Danang Budiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nur Sai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Danang. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah pada siang hari ini sehat walafiat, Pak Danang. Pak Danang gimana? Alhamdulillah saya juga keadaan sehat selalu, Pak. Kebetulan cuaca hari ini juga cukup cerah sehingga membuat suasana menjadi menyenangkan. Oke. Oh ya, Pak, Nggih. kemarin katanya Bapak ingin meminta bantuan saya. Kira-kira apa nih yang bisa saya bantu? Baik Pak Danang, saya ingin melakukan observasi nggih, kegiatannya dengan coaching yang nanti akan saya lakukan, begitu Pak Danang. Oh, Bapak ingin melakukan observasi dalam rangka proses pelaksanaan coaching. Nggih, betul. Terus kemudian apa yang Pak Nur Sai harapkan dari kegiatan kita hari ini? Nggih, terima kasih Pak Danang nggih. Harapan saya itu bisa meningkatkan kompetensi saya kaitannya dengan coaching yang saya miliki, begitu Pak Danang. Jadi Pak Nur Sai ingin meningkatkan kompetensi proses coaching. Betul, nggih. Ya? Baik Pak, sebelum kita melakukan proses coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bapak. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kegiatan hari ini. Sehingga nanti Bapak mengetahui sejauh mana kompetensi Bapak dan pada bidang apa yang nanti dapat dikembangkan. Saat kegiatan coaching antara coach dan coacher, nanti saya akan mengamati dan memberikan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching ya Pak. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Nah, pertanyaan pertama nih Pak, kira-kira apa yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang ingin Bapak tingkatkan? Terima kasih sekali lagi Pak Danang nggih. Potensi yang ingin saya kembangkan nih Pak Danang nggih, yaitu kaitannya yang pertama yaitu presence, mendengarkan aktif, dan nantinya saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada si kuci tersebut. Dari ketiga kompetensi tersebut nih Pak, kira-kira yang secara spesifik yang ingin Bapak tingkatkan yang mana? Kompetensi yang spesifik itu yang ingin saya kembangkan, begitu Pak Danang ya, yaitu saya akan melakukan mendengar yang aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot, begitu Pak Danang. Wah, luar biasa sekali ya. Nah, kira-kira Pak, jika dibuat skala antara 1 sampai dengan 10, kira-kira posisi Pak Nur Sai saat ini berada di angka berapa? Pada saat ini posisi saya itu masih dari yang disebutkan oleh Pak Danang tadi nih, dari skala 1 sampai 10 itu posisi saya itu masih di angka 5, begitu Pak Danang. Oh, Pak Nur Sai masih berada di angka 5 ya? Betul Pak Danang. Kemudian indikator yang bagaimana yang
diinginkan Pak Nur Sai nanti pada saat proses coaching? Nggih. Saya ingin coach itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya, begitu Pak Danang nggih. Dari permasalahannya sehingga akan menemukan bagaimana langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dialami oleh si coach itu. Baik, saya tarik benang merahnya ya Pak. Nggih. Jadi Pak Nur Sai nanti ingin menemukan solusi dari permasalahan yang dialami oleh coach. Nggih. Kemudian langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dialami. Nggih. Baik, demikian dulu Pak pra observasi kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap coach. Semoga nanti sesuai dengan apa yang diharapkan. Nggih. Terima kasih Pak Danang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Edo. Danan, Pak. Apa kabar Pak Danang? Sehat Pak Edu. Pak Nur Sai apa kabar? Sehat, alhamdulillah Pak Edu. Alhamdulillah. Saya ganggu nggak ada di sini nih sekarang. Tidak Pak Edu, ini lagi santai ini Pak Edu. Makasih. Tadi saya habis keliling-keliling Pak. Kok Nggih. lihat jenengan berdua ini kok kayaknya asik berbincang-bincang, makanya Nggih, saya nggih. mampir ke sini. Pak Nur Sai, kalau boleh tahu hari ini sibuk nggak membuatan? Hari ini ketepatan tidak ada kegiatan Pak Edu. Saya lagi nyantai ini, Oh iya. nggak ada kegiatan. Nah, pas berarti waktu saya kesini. Betul, pas jenengan mantap santai, ini. Nggih. pas Pak Danang juga santai. Nggih, Pak Edu. Sebelumnya Assalamualaikum Pak Edu. Waalaikumsalam. Nggih. Salam lagi nih. Kita harus banyak bersalam ini Nggih, Pak nggih. Edu. Nggih. Nggih, mohon maaf ini Pak Edu ya. Nggih. Kedatangan Pak Edu ke sini selain berkunjung ini mau ngobrol apa ini sebetulnya ini? Gini Pak Nur Sai. Nggih, Ya, monggo. kebetulan tadi malam saya WA jenengan itu kan kita janjian hari ini Betul, ketemu betul, di sini. betul. Nggih, nggih. Saya tuh ada yang mau saya omongkan. Nggih. Sebenarnya saya di kelas itu ketika ngajar itu punya masalah Pak. Oh, nggih, 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 nggih. Jadi saya punya masalah yang selama ini terpendam, jadi saya pengen ungkapkan ke jenengan Nggih. hari ini. Oh, Dan nggih, nggih. alhamdulillah hari ini saya tepat sekali jenengan sedang berdua dengan Pak Danang. Nggih. Berarti masalahnya itu ada di kelas Pak Edu, Nggih, begitu nggih? betul. Nggih. Salah satu kelas. Salah satunya itu nggih. Baik Pak Edu. Dari pembicaraan kita hari ini nggih, Nggih. apa yang ingin Pak Edu harapkan begitu? Harapannya sih simpel nih Pak. Nggih. Saya nggak mau muluk-muluk, nggak mau macam-macam. Intinya bagaimana saya nanti bisa menghasilkan sebuah solusi di akhir pembicaraan kita sehingga solusi tersebut bisa memudahkan saya ketika ada di dalam kelas. Oh, nggih, Itu nggih. aja. Nggih. Jadi Pak Edu ingin menemukan solusi nggih dengan Nggih. berbincang-bincang pada hari ini nggih. Nggih, mudah-mudahan nanti akan ditemukan oleh Pak Edu Nggih. sendiri begitu nggih. Sekali Pak Edu mohon maaf juga ini pada saat di kelas begitu Pak Edu nggih. Apa yang Pak Edu rasakan begitu nggih pada saat di dalam kelas ketika ketemu dengan anak-anak begitu. Ketika di dalam kelas Pak, saya itu merasa kesulitan ketika memanajemen perilaku anak-anak di kelas. Contoh misalkan saya masuk kelas 15 menit pertama anak-anak masih bisa dikondisikan, di tengah pembelajaran anak-anak sudah mulai kesana kemari bingung pikirannya, kemudian sampai di akhir pembelajaran anak-anak itu sangat sulit dikondisikan. Jadi seakan-akan anak itu sudah nggak suka dengan pelajaran saya, dengan gerak-geriknya sudah tidak suka dengan cara saya mengajar. Jadi yang saya rasakan itu Pak selama Oke, ini. oke. Jadi dalam kelas itu kondisi itu anak-anak merasa sedikit kurang apa ya, kurang enjoy begitu ya, kurang Kurang nyaman enjoy, begitu betul, Pak Edu ya. Oke. Nah, ini Pak Edu, kira-kira dengan hambatan seperti itu ya, kalau dibuat prioritas skala ini, Iya. kira-kira Pak Edu ini berada di posisi berapa dalam mencapai tujuan untuk kedepannya ini Pak Edu? Kalau ditarik skala penilaian angka nih Pak, Nggih. dengan kondisi saya saat ini, dengan kesulitan memanajemen siswa, kemudian di dalam kelas seakan-akan sudah tidak bisa enjoy lagi Iya. anak-anak belajarnya, mungkin bisa dikatakan saya masih berada di posisi 4 nih Pak kayaknya Pak. 4 ya. Sangat sulit saya Nggih. ini mengondisikan anak-anak. Nggih, betul. Dari skala 1 sampai 10 itu masih posisi di 4 kayaknya, begitu nggih. Nggih.
Nggih, Pak Edo. Kalau boleh tahu nih Pak Edo nggih, dari skala yang sudah Pak Edo sampaikan kepada saya begitu nggih. Lalu solusi apa yang muncul atau yang terbaik menurut Pak Edo kaitannya dengan pembelajaran di kelas Pak Edo? Sepertinya kayak gini Pak, kalau menurut pemikiran saya secara simpel, secara singkat, karena saya selama ini kan mengajar menggunakan metode ceramah ya Pak, karena saya kan mengampu pelajaran agama, jadi bagaimanapun saya dulu pernah SMP juga, guru saya mengajarkan dengan metode ceramah, dan saya memahami materi dari guru saya itu mudah Pak, jadi saya terapkan saja sesuai dengan guru saya mengajar ketika saya SMP, mungkin itu. Jadi dengan adanya seperti itu mungkin saya bisa mengubah cara ngajar saya, yang pertama. Yang kedua mungkin saya bisa mengajak anak-anak untuk melakukan kegiatan di luar kelas sehingga anak-anak bisa merasa enjoy. Baik dan luar biasa rencananya ya, mengubah dengan cara mengajar gitu nggih, dan mengajak anak-anak belajar di luar kelas, gitu, sehingga anak-anak akan memberikan suasana yang lebih nyaman begitu nggih. Itu menurut solusi Pak Edo yang terbaik mungkin nggih. Yang jelas nanti dengan adanya solusi yang disampaikan Pak Edo tadi itu mudah-mudahan memberikan perubahan di kelas. Anak-anak yang disampaikan Pak Edo yang tidak senang di dalam kelas, mungkin itu akan memberikan suasana yang baru begitu Pak Edo nggih. Sangat luar biasa Pak Edo nggih. Kemudian Pak Edo tadi juga sudah menyampaikan terkait dengan rencananya, kemudian strateginya seperti itu Pak Edo nggih. Ini Pak Edo, sekali lagi kalau saya boleh tahu ini, apa ukuran keberhasilan dari rencana yang Pak Edo lakukan? Kalau ukuran keberhasilan sih sangat mudah sebenarnya Pak. Yang penting anak-anak itu di kelas ketika pembelajaran tetap fokus pelajaran dan tidak banyak alasan A, B, C, D sehingga bisa mengganggu teman-temannya belajar yang lain dan mudah dikondisikan. Itu saja sih Pak mungkin. Oh gitu ya. Dari yang disampaikan Pak Edo, anak-anak biar lebih fokus intinya kan begitu ya Pak Edo. Memang kalau membuat fokus itu ini ya juga agak lumayan sulit juga ngaten nggih. Jadi ukuran keberhasilan seperti itu, kemudian bagaimana Pak Edo itu mengatasi jika anak-anak tersebut itu atau yang dilakukan oleh Pak Edo itu adanya hambatan itu pasti Pak Edo ya. Hambatan itu pasti. Kita itu pasti dalam proses pembelajaran mengalami hambatan. Nah ini kira-kira seperti apa Pak Edo mengatasi hal seperti itu? Mungkin kita hanya bisa merencanakan ya Pak. Betul. Nanti bagaimana hasil akhirnya kita tidak bisa menentukan apakah berhasil atau tidak. Tapi yang namanya hambatan itu pasti ada. Nah kalau memang terjadi sebuah hambatan, maka saya mempunyai keinginan atau rencana ke depannya itu mengajak guru sesama pengampu PAI Pak. Walaupun saya ngajar kelas 9, ada yang ngajar kelas 8, ada yang ngajar kelas 7, walaupun berbeda, tapi nanti saya usahakan untuk sharing kalau memang ada hambatan. Sebetulnya apa sih yang kurang dari cara saya memberikan materi kepada anak-anak, kemudian apa sih kekurangannya di antara guru PAI kelas 9 dengan 7, 8, kenapa kok bisa berbeda, seperti itu. Intinya sharing lah Pak, sharing dengan sesama guru mata pelajaran. Oke, sharing ya, sharing sesama guru mata pelajaran PAI ya. Mungkin kalau di SMP itu apa Pak Edo? MGMPS itu semacam apa itu? Komunitas sesama guru mata pelajaran. Jadi PAI sendiri, IPA sendiri, Wah, luar biasa ya. Jadi mengumpulkan dari beberapa komunitas guru mapel PAI melalui MGMPS. Itu Pak Edo. Wah, luar biasa Pak Edo ya. Selanjutnya Pak Edo nggih. Kira-kira nih ya, dalam menjalankan rencana aksi Pak Edo terkait dengan koordinasi sharing dengan teman-teman MGMPS tadi ya, tingkat guru mata pelajaran begitu ya. Yang siapa saja yang ingin Pak Edo libatkan begitu? Dalam menangani masalah seperti ini, yang pertama yang akan saya libatkan tentunya tadi itu Pak, MGMPS, kemudian tentunya siswa juga. Karena selain saya mengajak sharing mencari sebuah solusi dengan guru MGMPS, saya juga harus mengajak kerjasama dengan anak-anak juga.
Kalau memang nantinya saya tidak bisa mengontrol emosi, karena Pak, saya setiap di kelas itu bukannya semakin semangat untuk mengajar, malah emosi ya kan. Dengan seperti itu saya bisa mengajak guru konseling, guru BK untuk bisa mengontrol emosi dari seorang guru. Wah, sudah banyak beberapa ini ya yang mau dilibatkan ya untuk mengatasi hal itu Pak Edo ya. Oke, terima kasih Pak Edo. Kemudian Pak Edo, dari yang disampaikan Pak Edo tadi itu, bagaimana tindak lanjut kegiatan pada hari ini begitu Pak Edo ya. Nantinya akan memberikan sebuah solusi permasalahannya Pak Edo sudah menemukan bagaimana untuk membuat kelas anak-anak menjadi lebih bisa dikondisikan begitu Pak Edo. Pak Edo, mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Pak Edo ini bisa terwujud, bisa terlaksana begitu Pak Edo. Terima kasih supportnya. Saya hanya sebatas memberi apa ya istilahnya tempat sharingnya Pak Edo begitu. Terima kasih Pak Sai atas waktunya. Yang menemukan solusinya juga Pak Edo sendiri ini. Mudah-mudahan pada pertemuan hari ini memberikan kesan dan pesan yang baik begitu Pak Edo. Saya juga merasa setelah kita ngobrol singkat seperti ini Pak, kok ternyata ada sesuatu yang baru di pikiran saya. Saya sangat sekali lagi berterima kasih kepada Pak Nur Sai karena sudah membantu saya untuk menemukan sebuah solusi dari diri saya sendiri. Dan semoga apa yang saya rencanakan bisa tercapai. Nanti akan saya kabari Pak Sai. Saya tunggu apa namanya drama berikutnya atau season cerita berikutnya Pak Edo. Itu yang saya tunggu nanti perkembangannya seperti apa begitu. Dan itu hal menarik secara pribadi Pak Edo tadi sudah menemukan seperti itu ya sangat luar biasa begitu Pak Edo. Terima kasih Pak Edo. Sama-sama Pak. Mungkin untuk pertemuan hari ini cukup dulu Pak Edo. Ini sudah jam berapa? Saya harus lanjut lagi. Terima kasih Pak Edo. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Pak Danan. Monggo dilanjutkan lagi ngobrolnya. Pak Sai tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Edo ya. Apa saja yang sudah Pak Sai lakukan saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Pak Danang, terima kasih ya. Saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta nih Pak Danang dengan menanyakan tujuan, identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali si coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya yang ada dalam diri si coach. Wah, luar biasa sekali ya Pak. Nah, setelah melakukan kegiatan coaching, apa terdapat peningkatan dari kompetensi coaching yang Bapak miliki sebelumnya? Alhamdulillah ada Pak Edo, Pak Danang. Ada Pak ya? Bila ada. Dari posisi awal yang tadinya 5, Bapak sekarang merasa sudah ada di posisi berapa? Dan mengapa demikian? Saya merasa sudah ada di level 7 Pak Danang saat kegiatan coaching tadi, karena saya bisa mendengarkan permasalahan si coach secara aktif dan mengajukan beberapa pertanyaan berbobot sehingga si coach itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh si coach. Luar biasa sekali ya Pak, ternyata ada peningkatan dari yang sebelumnya 5 sekarang meningkat menjadi 7. Semoga ke depan lebih meningkat lagi Pak. Betul. Baik Pak Sai, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Monggo Pak Danang, silakan. Nah, menurut saya sebagai observer, tadi saat proses coaching antara Pak Sai dan Pak Rido sudah berjalan dengan baik dan juga alurnya sesuai dengan alur Tirta. Pak Nur Sai juga sudah berusaha menggali informasi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Pak Rido, sehingga Pak Rido bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dialami. Dan proses coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Namun tadi saya melihat Pak Nur Sai masih ada beberapa hal yang perlu dikembangkan, yaitu terkait kemampuan Bapak dalam menyampaikan pertanyaan berbobot pada coach. Bagaimana menurut pendapat Bapak terkait pengamatan yang saya sampaikan? Terima kasih Pak Danang ya, benar sekali Pak. Bahasanya tadi itu pada saat saya memberikan pertanyaan kepada si coach begitu, kesan saya itu
agak sedikit terburu-buru begitu nggih. Yang jelas saya harus lebih banyak lagi belajar, banyak referensi yang harus saya ambil begitu nggih, sehingga pada saat saya melakukan coaching begitu nggih, ini bisa sesuai dengan harapan yang saya harapkan di level yang agak lumayan tinggi begitu nggih. Gitu Pak Danang. Berarti Pak Nur Said tadi merasakan sedikit terburu-buru juga ya. Betul. Baik Pak. Setelah ini kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan? Baik Pak Danang. Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot begitu Pak Danang ya. Karena memberikan pertanyaan berbobot ini kita harus mengamati dari si coach itu, lebih memahami bagaimana proses coaching begitu nggih, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi begitu. Luar biasa sekali ya Pak, harapan Bapak selanjutnya. Nggih. Lalu rencana Bapak selanjutnya untuk mengembangkan kompetensi tersebut bagaimana caranya? Nggih Pak Danang, saya berencana saya harus sering kali melakukan coaching nggih. Terutama di lembaga tempat saya mengajar begitu ya, dengan guru-guru yang ada di sekolah saya, dan juga mungkin saya harus lebih banyak mencari referensi bagaimana kegiatan coaching itu yang lebih baik, terutama di memberikan pertanyaan berbobot itu Pak Danang. Luar biasa sekali rencana Bapak ya. Nah, kira-kira kapan nih Pak Bapak akan melakukan rencana tersebut? Terima kasih yang sekian kalinya Pak Danang. Mungkin saya akan melakukan secepat mungkin secepat mungkin, setidaknya hari ini hari Sabtu begitu Pak Danang ya. Hari Senin itu mungkin saya akan melakukan coaching terhadap rekan-rekan teman saya di sekolah. Wah, luar biasa sekali ya Pak. Semoga ke depan kita bisa melakukan observasi lagi, dan saya menunggu nih Pak hasil praktik baiknya yang Pak saya lakukan selanjutnya. Oh ya Pak, saya tunggu cerita baik selanjutnya. Demikian observasi kita hari ini. Semoga kegiatan hari ini dapat bermanfaat bagi kita Pak. Terima kasih Pak Danang. Saya juga berterima kasih kepada Pak Danang telah meluangkan waktunya gitu Pak Danang ya, kaitannya dengan kegiatan saya coaching pada hari ini. Mudah-mudahan saya juga lebih meningkatkan lagi dan bermanfaat saya pribadi untuk melakukan kegiatan seperti ini Pak Danang. Baik Pak, sama-sama saya tutup pertemuan hari ini ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang berjumpa dengan Bapak.